Hai, ketemu lagi sama aku Yunike. Nah, seperti yang aku bilang di videoku sebelumnya, hari ini aku akan jelaskan kenapa sih korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, itu kok mereka nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak, bahkan nggak bisa membela diri. Nah, hari ini aku mau jelasin tentang itu. Menurut psikologi Meti Arianti, orang yang mengalami kejahatan seksual itu pada saat kejadian akan mengalami reaksi kejut atau shock atau kaget gitu. Nah, keadaan ini itu berarti si korban itu sudah masuk dalam tahapan kejut. Tahapan kejut sendiri itu yang akan mengaktifkan hormon dopamin. Jadi, hormon dopamin itu yang akhirnya membuat mereka beku. Nah, beku ini itu dianggap sebagai perpanjangan tahapan kejut. Nah, selain hormon dopamin dan tahapan kejut tadi, ternyata menurut psikologi ada yang namanya disebut fenomena tonic immobility. Tonic immobility itu apa sih? Nah, tonic immobility ini yaitu suatu keadaan kelumpuhan yang terjadi secara tidak disengaja, tanpa sadar atau di luar kendali, di mana seseorang itu akhirnya nggak bisa bergerak. Bahkan dalam banyak kasus, mereka itu nggak bisa ngomong. Nah, hal ini itu didukung juga sama penelitian para ahli yang dipost di jurnal EOGS tahun 2017, di mana para ahli itu ngomong kalau 70% korban pemerkosaan itu mengalami tonic immobility. Jadi, bukan berarti korban itu nggak bisa melawan, tapi karena ada tonic immobility, akhirnya korban itu ngerasa nggak punya kendali atas dirinya sendiri, dan itu keadaan yang tanpa disengaja. Nah, udah tahu kan, kalau bukan berarti korbannya itu mengizinkan pelaku atau tersangkanya melakukan hal itu terhadap mereka, tetapi korban itu justru menderita. Orang yang alami tonic immobility itu, kalian tahu, 2 kali resiko lebih tinggi mengalami PTSD atau disebut post traumatic stress disorder, dan 3 kali resiko lebih tinggi mengalami depresi berat. Jadi untuk kalian yang suka menghakimi orang, suka salah-salahin orang lah, gara-gara dia lah, ngapain dia nggak teriak, ngapain dia kok nggak lari, ngapain kok dia nggak minta tolong. Ya sekarang kita harus tahu dong, karena ada faktor itu makanya mereka itu nggak bisa buat apa-apa. Harusnya kita itu malah peduli, harusnya kita itu malah mendukung mereka, kita nemeni mereka, bukan malah menghakimi. Dan untuk kalian yang mungkin banyak ngomong, itu dia jadi korban kejahatan seksual karena caranya dia sendirilah berpakaian buka-buka. Nah, kalau menurutku ya, pasti ada faktor-faktor lain. Mungkin faktor pakai baju terbuka, baju-baju yang pakaian yang terbuka itu mungkin salah satu faktor. Tapi ada faktor lain. Kalau menurutku, mungkin aja tersangkanya itu di bawah kendali alkohol. Dan mungkin aja tersangkanya itu sebelum melakukan aksi kejahatan seksual itu, dia nonton video porno. Kan siapa yang tahu? Toh kalau hanya pakai pakaian baju terbuka, lah nggak mungkin kan nenek-nenek jadi korban pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan, atau kekerasan seksual. Ya kan? Tapi ya, kita nggak pernah tahu ya apa motif dari tersangka. Yang penting, kita cuma harus jaga diri. Cara berpakaian juga yang baik, bagus, itu bukti kita menghargai diri kita sendiri. Lindungi diri kita sendiri juga. Nah, pesanku buat korban, pertama, jangan takut untuk ngomong, kalian tenangkan diri. Kedua, kalian harus menerima diri sendiri bahwa kalian sudah menjadi korban dari kekerasan seksual atau bahkan pelecehan seksual atau pemerkosaan. Yang ketiga, amankan barang bukti. Entah itu berupa chat, entah itu berupa pakaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalian
harus tanamkan ke diri sendiri bahwa bukan korban yang salah, tetapi tersangka. Yang kelima, kalian harus berani ngomong ke orang yang kalian percaya. Entah itu keluarga, entah itu teman, atau siapapun yang kalian anggap tidak menghakimi dan yang kalian anggap itu bisa mendukung kalian. Kalian juga bisa kok cari organisasi wanita untuk melakukan pembimbingan kepada kalian atau pembinaan kepada kalian. Jangan lupa lapor polisi dan juga kalian bisa lapor ke Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. Oke? Ya udah, sekian untuk video hari ini. Sekian juga bahasan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya, pastinya dengan bahasan-bahasan lain yang lebih menarik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye!